Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live dengan Facebook dalam sebuah konsep yang bukan konsep ya, dalam sebuah rencana yang dibuatlah. Kita kembali diskusi mencoba live bersama saudara kita pribadi, Haris pribadi, yang namanya berubah-ubah. Kadang dia nulis nama dia Kanjeng dia, entah apa namanya. Yuk mana yuk, kita tunggu beliaunya. Beliau seorang dosen. Saya sedikit bahas nih buku Eki Sahrudin almarhum. Ini sebenarnya kumpulan daripada tulisan-tulisan beliau selama beliau hidup, yang diberi judul Moral Politik. Ini tulisan-tulisan yang merefleksikan diri kita sebagai orang, sebagai individu yang mengaku dirinya paham politik, namun belum tentu juga paham. Sebentar lagi kita bergabung dengan Haris. Oke. Apa kabar? Akhirnya setelah sekian lama akhirnya bisa ini ya, baru bisa. Ya, kayaknya kayak gini atau kayak gini, terserah aja. Gimana? Miring aja kah? Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Oke. Karena kayak manapun wajah kita yang pas-pasan ini akan tetap seperti itu. Jadi is okay, tidak jadi masalah ya kan. Ini bagus banget loh videonya. Cerah gitu. Terus karena penggunaan data di Facebook itu lebih ringan, lebih ringan. Iya, barangkali gitu sih. Bagusnya sih gini. Jadi kayak mana nih new normal? Yes, kita telah memasuki fase new normal, kata orang new normal. Tapi orang kadang tidak tahu tuh. Orang memperkirakan, orang hanya berpikir new normal itu adalah kehidupan setelah corona, tapi mereka tidak tahu maksud dari new normal itu apa sebenarnya yang berbeda. Mereka kira hanya berbedanya itu ibarat kita selesai perang gitu ya kan, perang habis itu ya udah kita balik lagi hidup seperti biasa. Sebenarnya tidak sampai seperti itu saja. Tapi ada protap-protap yang harus dilaksanakan menjadi bagian kehidupan normal yang baru buat kita. Kalau aku berpikirnya macam gitu, Riz. Terjadi apa biasa pertengahan rumah. Berisik di rumah lagi rame. Ya. Aduh, ada yang mau ikut live juga. Boleh, nggak apa-apa. Kita bagian dari perkadaran manusia, dari manusia yang besar, yang kecil. Tuh Om Lubis. Udah main sana main. Anakmu, Riz? Bukan, ponakan. Oh. Tapi kayaknya badan postur tubuhmu itu udah kayak manusia beranak satu lah kayaknya. Iyalah. Ada yang bilang kayak orang beranak 3 katanya. Sedih hidupmu ya. Apa lu? Udah ada lari dia. Ini kalau live bertiga bisa nggak ya? Nggak tahu juga aku. Bisa kayaknya ya. Tergantung nanti diundang aja lah siapa yang bisa diundang itu. Kayaknya bisa nih.
Matamu itu. Jadi new normal yang Datang ente lagi dia. ketahui apa bro? Apa-apalah, biarin aja. Itu ini kali ya, Biarin aja pemerintah lah. itu pemerintah itu milih satu apa sih istilahnya, satu istilah yang barangkali menurut mereka pas gitu, yaitu new normal itu untuk apa istilahnya ya, keadaan baru lah, walaupun sebenarnya keadaan kan juga nggak baru-baru amat sih, karena COVID ini juga hal yang apa ya istilahnya, baru kan gitu, baru kita alami sekarang, terus menggemparkan, jadi sebagai sebuah penanda lah gitu. Oke, saya bakalan buka materinya, tapi mungkin nggak Ah, bisa kita tampilin ya. Terkait new normal ini sebenarnya adalah barang yang udah lama sebenarnya. Yang istilahnya di masa lampau hal itu sudah pernah muncul. Ya kemarin mungkin Haris juga tahu kali ya. Ada istilahnya. Jangan saya nggak simpan ah, pula filenya tuh. Jadi new normal itu kalau kalau persepsinya macam gini sebenarnya, Riz. mm, Terserah. Tapi konsep new normal yang kupahami tanpa membaca apapun, hanya menggunakan intuisi untuk berpikir. eh, New normal yang dimaksud adalah sebuah kehidupan baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Maksudnya di sini adalah perbedaannya adalah kita hidup normal dengan menggunakan alat-alat tambahan seperti penggunaan masker, selalu mencuci tangan, itu adalah sebuah kehidupan normal yang baru. Itu yang dimaksud sebenarnya. Kemudian selalu menjaga jarak dengan semua orang ketika berdiskusi, membuat jarak, itulah kehidupan baru yang dimaksud sebenarnya. Karena ah, karena kayak gini, Riz. Saya sebenarnya udah sering berbicara juga sih, bilang COVID-19 ini sebenarnya sudahlah, anggap aja seperti flu biasa, ketika ada yang sakit parah baru rawat, udahlah biarin aja karena eh, ah. kesehatan pun hanya mengandalkan fungsi tubuh kita untuk melawan dan menyehatkan kita kembali. Secara otomatis, kalau kita ingin terhindar daripada COVID ini ada dengan cara kita harus terinfeksi. Iya, itu biar imunnya datang sendiri sih gitu. Ya, Biar imunnya jadi kuat langsung ketika, gitu. nah, kalau kemarin oh, banyak, banyak sekali tuh yang menyampaikan kita melakukan isolasi diri atau membatasi diri dengan orang lain supaya kapasitas rumah sakit atau medis, tenaga medis itu mencukupi untuk kita masuki satu persatu. Bukan Mm-mm. berarti ini akan berhenti. Nah, terbukti kan WHO kemarin menyampaikan bahwa ya COVID-19 ini akan susah dan tidak bisa diprediksi kapan akan berhenti. Nah, terbukti tuh. Berakhir kayaknya Nah, nggak mungkin berakhir. Virusnya nggak bakal hilang. ya dia akan seperti virus flu Ya, gitu. jadi kayak gitu dia. Nah, kalau ente mau Apa bisnis, karena ini ya, kali ya? Seluruh dunia parno gitu. Hah? ya itu sebenarnya Parno karena melihat kejadian pertama itu kan banyak bukan apa ya langsung karena proses penyembuhan dia itu kan lambat sedangkan yang sudah sakit Heeh. yang tambah lagi COVID-nya mati itu kan cepat sembuh itu lambat sehingga presentasi nah kalau
pasien baru itu cepat sembuhnya, bukan. Tapi karena si penderita sebelumnya sudah mengalami proses yang panjang ini. Kan grafiknya pada satu titik kan jumlah pasien positif itu kan diumumkan ramai tuh. Nah, di titik itu kan tiba-tiba nanti 14 hari selanjutnya dinyatakan negatif. Akhirnya muncullah tanda sembuh ya. ramai gitu. Iya. Tapi ya itu dampak. Artinya kan data yang disampaikan pemerintah itu mesti kita pahami juga gitu kan. Nggak bisa sembarang nggak bisa sembarang interpretasi gitu. Iya, memang kita dalam Karena semua hal lah, dalam semua macam aktivitas saya sekarang untuk interpretasi data hasil penelitian juga kita harus memandang dari berbagai sudut. Jadi kita nggak boleh junior. Kemarin aku ada dapat materi Ya, kayaknya Faiz. hanya itu saja yang kusimpan kemarin nih. Guys. Ya tadi itu sinyalnya juniornya menghilang disapa dulu. Iya. Ini Ruslan Dirgantara dari HMI Sambas. Ruslan ini kuliah di mana? Assalamualaikum. Ruslan kayaknya di IAIS lah dia. Oh IAIS ya? Iya. Nggak pernah ketemu. Belum kenal nih kayaknya. Nanti pandai tuh ketemu itu. Kayaknya nggak bisa ditambahin jadi bertiga, Riz. Jadi kayak gitulah ya. Tapi aku ada file yang waktu kemarin asisten Deputi 5 Presiden RI itu nggak nyampaikan. Ya itu hanya rencana pemerintah aja yang bersifat bahasanya bahasa umum. Nggak penting juga sebenarnya aku dengar waktu itu. Cuman bisa lah kita Ini bisa dipin nggak sih komentar kasih judul gitu, Faiz? Coba dikasih. Kayaknya bisa. Kamu tulis komentar. Nah, kemudian bisa nggak? Coba. Dipin dinaikkan kan? Ah. Oh yes, ini Ruslan. Saya ingat nih. Kuliah di Politeknik Negeri Sambas, kemarin LK2 di Pontianak tahun 2017, ketemunya masih Kandalubis. Oh iya. Dinda, 2017. saya nggak bisa ingat semuanya ya. Bahkan yang live dengan saya saja pun saya lupa namanya kadang. Iyalah. Kita mau diskusi apa nih? Di mana sekarang Ruslan? Atau dari kawan-kawan? Terserahlah siapa aja, kawan-kawan yang mendengar kami sebenarnya udah gitu nih. Ini beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, karena aku dapat beritanya itu pagi di daerahku di Kabupaten Mandailing Natal. Misliandi ini kalau nggak salah dari Singkawang. Oh iya, Kanda Misliandi dari Singkawang nih, kawan-kawan dari HMI juga. Jadi Kabupaten Mandailing Natal yang
zona hijau beberapa jam yang lalu mengkonfirmasi ada satu pasien positif, di mana pasien positif itu baru datangnya dari Tangerang. Ya, istilahnya dia merantau di Tangerang, pulang ke Mandailing karena menjenguk orang tuanya meninggal. Nah, ternyata dia positif COVID-19. Bentar, pindah dulu, bentar. Kemudian di sini aja. ada satu lagi yang dia bukan alasan bertemu keluarga yang apa kan. Tapi saya sebagai orang yang jujurnya saja ya, rata-rata semuanya pun mengalami itulah. Terlebih kita yang merantau, kita komit untuk tidak pulang, tiba-tiba ternyata mudah-mudahan hajanya pulang ya kan. Karena konsep yang di kepalaku itu berpikir kalau nggak semuanya terinfeksi, kita nggak bakalan sehat. Ibaratnya yang membuat imun tubuh muncul. Cacar gitu. Oh ya, cacar air itu kalau nggak salah juga disebabkan virus. Dia muncul kemudian sembuhnya kita bisa bertahan daripada virus itu ketika kita sudah terinfeksi, kemudian tubuh kita bersiaplah. Karena obat yang kita telan pada masa itu hanyalah obat pereda sakit. Tapi tubuh kita yang membentuk bentar ya, imunnya. Aku ini. Kasusnya seperti bentar, aku pasang obat nyamuk bentar. Oke, Riz. Oke, kawan-kawan. Dengar ini ya live dengan rekan kuliah, bukan rekan kuliah satu university, tapi beda kampus. Kami bertemu di waktu itu Rektor Universitas Tanjung Pura membuat tim ekspedisi biodiesel. Ekspedisi paling keren di Untan waktu itu 2011. Aris pribadi ini posisimu apa, Aris? Keren-keren tuh namanya tuh. Kalau aku kan apa jurnal manager. Logistik eksekutif. Ya. Jangan, itu posisi ketika sebelum ekspedisi, ketika lagi ekspedisi posisimu apa? Ketika ekspedisi logistik eksekutif. Sebelumnya itu ini bagian kerjasama. Oh. Yang sama Kalasta itu. Ya. Sponsorship. Yang berantem itu. Enggak ada. Luar biasa ya, Riz ya. Ente dalam perjalanan kuliah itu punya project biodiesel itu tahu kan biayanya itu ada hampir berapa ratus juta itu, 600 juta ya di proposal. Enggak sampai itu di proposal itu 300-an. Tapi di proposal cuma paling 100. Karena masuk dari enggak yang biaya kita kan dapat Damri itu sama Pertamina ngasihkan biodieselnya free dalam perjalanan tuh, itu dihitung itu besar. Bus Damrinya ada 2. Ada sih. Kemudian berapa liter yang digunakan untuk ekspedisi dari Serang Banten sampai Bali pulang lagi, itu besar itu. Makanya di dalam proposal itu budgetnya itu ada 600 jutaan. Kadang-kadang akunku ini masih ada interaksi dengan Bang Rido Biliantoro, ya, konsultan ekspedisi. Ada sih, cuma kurang ini aja, kurang apa ya, nggak sehangat dulu gitu. Apalagi les juga aku, karena aku di rumahkan waktu itu.
Habis Udah. nakal sih. Kalau sekarang itu Riz, kita harus berpikirnya berpikirnya, oh ini bisa jadi ini kawan. Kita nggak tahu nanti kelak deh Riz, ada kita perlu atau apa, dibangun lagi Iya, lah komunikasi. iya. Karena Bit, gini. eh, Hah? gimana gimana? Kok mukamu nggak kelihatan full ini? Kayak mana rupanya fullnya? Kayak gini ya? Ini Ah, ya, full ini nih. baru full. Ya, ini baru full. Justru di sini aku hanya kelihatan mataku doang gitu loh. Ah, ini full. Kalau aku tengok dari sini full. Oh, ya wis lah kayak gini aja Ah, berarti. nggak tahu kalau aku gimana ya? Kalau ente full juga, Full ya. ya Emang full. atas kayak gini lah, kayak gini. Ya penuh juga Oh ya, memang. gini. Di Sambas ini kan banyak sawit ya. Dan Faiz kan Oke, sebenarnya juga punya banyak cukup pengetahuan lah dalam hal persawitan itu. Nah, kadang sendiri itu sawit itu jadi bahan yang cukup seksi untuk didiskusikan, khususnya di kalangan mahasiswa gitu. Apa nanti boleh ya di kita susun itu, misalnya kita bicara tentang potensi sawit daerah dan harusnya bagaimana sih sawit itu eh, dikelola gitu. Karena kan memang kalau di Sambas sendiri mayoritas itu kan eh, dimiliki oleh perusahaan swasta dan sebagian itu dalam bentuk plasma gitu. Ada juga sih beberapa yang perkebunan mandiri ada, cuma kan jumlahnya nggak banyak. Aku tuh ngerasa orang Sambas tuh butuh oke, tahu tentang itu. Ah, kan oke ya. ini sekarang Jadi kalau kayak gini ya, kemana-mana jalan saya udah tiba-tiba ada sih ya ini pertama, dari mana kan gitu ya. oke, kita pertama harus sama-sama memahami bahwa tanaman sawit itu kegunaannya sangat banyak. Di kalangan Ah, mahasiswa yang saya ketahui, ada black campaign yang bergerak berkaitan dengan sawit itu seperti apa, ya ya. mahasiswa dan LSM jelasnya. LSM Sedangkan, nggak perlu sebut sih. yes, sedangkan mahasiswa Ah, atau LSM itu tiap hari bahkan ketika dia bangun dia menggunakan produk sawit, ya. sabun mandi, gosok gigi, itu sederhana Hmm. ya. Kalau dia ingin mengkritisi sawit tidak boleh, maka jangan gunakan sawit atau sabun mandi tiap hari. Ah, Simple. Baru kita komit untuk, baru orang yang anti dengan sawit itu silahkan pergi. Silahkan laksanakanlah urusanmu. Tapi jangan gunakan produk sawit. Bahkan ya, turunan-turunan daripada CPO itu adalah pembuatan macam pelumas mesin. Pelumas mesin ini digunakan di pabrik. Pabrik-pabrik apa saja, hampir semua pabrik. Bahkan berarti kau tidak boleh menggunakan pabrik barang-barang yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik. Apa saja, alat transportasi, makanan, minuman, semua jangan pakai. Kau kembalilah ke zaman hutan. Nah, itu pemikiran yang harus diketahui bahwa manfaat dari produk CPO ini bukan hanya minyak goreng, bahkan sabun ya. mandimu itu adalah produk turunan, alat kecantikan produk turunan, sepatumu itu diproduksi dengan pabrik yang menggunakan bahan dari produk turunan, maksudnya dalam pelumas mesinnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian Iya. kita harus sama-sama bisa tumbuh di daerah lintas garis katulistiwa. Nah, lintasan garis katulistiwa Hmm. itu ada di Indonesia, Malaysia, Brazil, kemudian si Yasin datang nih si kampret ini. Brazil, kemudian Afrika. Nah, kalau sedangkan potensi sawit ya, potensi minyak sawit itu dalam 1 hektar bisa menghasilkan 28 ton 28 ton minyak. Kalau dibandingkan dengan tanaman yang memproduksi minyak yang lain seperti biji kedelai, biji bunga matahari dan yang lain-lainnya itu sangat timpang sangat jauh. Kalau
kalau sawitnya bisa 28 ton per hektar, biji matahari atau kedelai itu paling hanya 2 ton. Bayangin ketimpangan yang sangat Ya luar dari biasa. jumlah aja kan udah beda banget gitu. Dari biaya cost juga kan sawit juga lebih murah. Cuma kadang gini Faiz, kampanyenya itu agak berlebihan gitu loh. Campaign anti sawit tuh kadang kurasa ya agak berlebihan. Ya, karena itu ada politik bisnisnya. Jadi kita sebagai ya kita komit dengan, kalau kita komit tentang berbicara lingkungan, apapun itu merusak lingkungan. Bahkan kamu hidup pun itu merusak lingkungan. Kamu mati pun itu merusak lingkungan. Pembukaan Iya, lahan pertanian sawah iya itu sih. merusak. Nah, itu merusak lingkungan. Kalau kita ingin fokus komit dengan lingkungan, kita harus tahu nih kebutuhan utama kita apa dulu. Nah, kalau memang sawit tidak diinginkan, apakah ada pilihan tanaman yang lain yang harga dan nilainya sangat lumayan untuk kita dapatkan. Terlebih Oke, hari ini, aku meskipun mau dulu nanya kita nih. ya campaign Aku mau nanya biodiesel. Faiz. Oke, Aku mau nanya Faiz nih. Pak. Tapi kan perlu Oke, betul. kebetulan kita dulu pernah di proyek itu kan, waktu kuliah lah gitu ya, bukan proyek yang beneran gitu ya. Biodiesel gitu. Dan memang kita cukup tahu bahwa sawit itu punya banyak manfaat. Nah, saya mau tanya Faiz, kira-kira mengapa ya mahasiswa itu suka dengan propaganda anti sawit itu gitu. Padahal sebenarnya ada sih beberapa orang tuh yang jujur tuh bilang, Bang, kalau nggak ada sawit, Bang, kampung kami tuh nggak ada jalan katanya. Nah gitu. Yang ingin saya tanyakan, ya mungkin Faiz punya pandangan tersendiri. Kenapa sawit itu jadi suatu isu yang sangat seksi untuk dijadikan alat propaganda, khususnya di kalangan mahasiswa? Karena Halo Bang persaingan Yasin, halo Bang Mirza. persaingan penjualan minyak antara Eropa dengan Asia itu sebenarnya karena sawit juga dengan potensi minyak yang sangat tinggi, dia bisa hari ini bisa menghasilkan biodiesel. Nah, masa depan nanti ketika biodiesel bisa diproduksi secara luas, semua kendaraan, semua alat-alat mesin menggunakan ini kan mengancam semuanya jadinya. Ya kan? Oke, saya nanggapin dulu nih apa yang kata Bang Mimi nih. Oke, Bang ada karet, jabon, kemudian jati. Oke, untuk mengolah jati, jabon, karet itu perlu sebuah pabrik, Bang. Dan pabrik itu butuh sebuah pelumas yang sangat banyak dan itu harus diproduksi dengan tanaman-tanaman. Pemproduksiannya itu ya dari sawit itu lagi. Jadi sebenarnya siklus tanaman, siklus kalau kita kenal di SD itu mata rantai makanan. Nah, ini juga lah yang terjadi. Gitu, Bang Mimi. Halo Thank you Bang Yasin. udah bergabung. Mungkin Bang Mimi Kalau masih sama ada Bang ya? Mimi bisa Masih. ngopi sampai jam 3 pagi ini. Kalau sama Bang Ya Mimi bisa tahan nggak usah sampai kau jam 3 ikut. pagi ini ngobrolnya. Ya nggak usah kau ikutkan itu. Itu nggak bakalan tidur itu. Lebih baik balik tidur. Karena Indonesia gampang disusupin isu negatif daripada positif. Oke, saya sepakat ini Simon Petrus. Ini Petrus yang di Selaba ya, Bro. Bro, iya. Iya, Selaba. Ini kawan kerja juga nih, kalau nggak salah. Yes, iya, Bro. Betul, Bro. Masih banyak mahasiswa yang belum tahu detail tentang sawit. Ya, betul juga. Ya makanya Kemudian Faiz harus turun tangan kalau gitu. ditambah lagi kayak gini, Riz. Ditambah lagi Mm-mm. Indonesia tidak konsen dengan sebuah produksi pertanian. Jadi Ah, untuk hari ini saja isu-isu pertanian itu banyak yang tidak digubris, yang tidak difokusin.
apakah kita mau swasembada pangan, pemerintahnya mana, regulasinya mana, ada nggak? Nggak ada, ya kan? Belum Nggak lagi kita komprehensif bicara gitu ya. tentang sawit. Nah, eh, sawit-sawitan mau buat biodiesel sampai 5, kan produktivitas petani sawit belumlah juga maksimal. Memang eh, Kementerian Keuangan telah membentuk sebuah badan di mana badan ini yang akan membantu petani sawit meremajakan tanamannya, karena tanaman sawit sebelumnya yang ditanam oleh petani ini diduga adalah bibit-bibit yang tidak unggul. Bibit-bibit yang tidak unggul ini uh, akan memproduksi buah yang tidak cocok atau malah bisa merusak pabrik. Ah, Maksudnya ada itu sawit itu yang cangkangnya tebal, sedangkan kita itu kalau di pabrik sawit itu mencari minyak yang banyak, persentase minyak yang banyak, tapi cangkangnya masih tetap ada. Nah, itu yang dikejar. Sedangkan petani ah, hari ini biasanya mereka benihnya itu tidak unggul, kadang produksi buahnya itu ya yang cangkang tebal sehingga tonasenya tinggi, persentase minyaknya rendah. oke, oke. Oke, aku mau nanya Nah, lagi nih. Mau tanya-tanya lah ya. Aku banyak nggak tahu Pak, juga soalnya. Aku orang Kalimantan cuma nggak banyak tahu tentang sawit. Jadi kan mesti belajar juga. Aku mau tanya gini. Salah satu yang dijadikan isu penolakan sawit kan isu lingkungan nih. oke. Biodiversitas terutama. Biodiversitas. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari perizinan, berapa luas lahan yang mesti disiapkan untuk kalau di kota kan lahan terbuka hijau ya. Nah kalau di Betul. sawit itu mungkin ya sebut saja lahan terbuka hijau, hutan yang nggak diganggu gugat gitu. Per luas Ya. hektar sawit itu ada perbandingan minimalnya nggak sih? Saya angkanya tidak tahu karena itu ada bidang yang lain mengurusinya. Tapi eh, Hmm. sebuah perusahaan sawit hari ini melalui Ah, mandatarisnya Presiden itu wajib tersertifikasi ISPO. Nah, salah satu poin yang harus di perusahaan adalah adanya HCV, High Value Konservasi. Jadi ada lahan terbuka, lahan yang dihutankan kembali ah. kalau memang dia tidak ada. Dan presentasi jumlahnya juga ada. Nah, kemudian Oh gitu. eh, Berarti ada lah regulasinya ya. kami beberapa perusahaan sawit di Indonesia juga mengikuti yang namanya RCPO, RSPO. Jadi Ah, kriteria RSPO dengan ISO ini tidak jauh beda. Nah, di dalamnya ada juga mengatur apabila replanting, penanaman ulang. Jadi daerah-daerah ah. pinggiran sungai itu dalam jarak, saya lupa juga jaraknya, tapi ada aturannya bahwa jarak pada sungai normal itu tidak boleh ditumbang, dibiarkan. Kemudian ketika masa replanting harus ada tanaman-tanaman penutup tanah, kemudian eh, limbah, banyak banyak sebenarnya itu diatur semua sampai masalah tenaga kerjanya, perlindungan tenaga kerjanya, bagaimana keselamatan tenaga Hmm. kerjanya, penggunaan bahan limbah, penggunaan bahan racun. Jadi kalau isu black campaign terkait sawit itu masih berbicara tentang uh, pekerja di dalam sawit itu tidak dimanusiakan, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau dia punya sertifikasi ISPO, perusahaan itu tidak bisa disalahkan. Kalau memang di dalam Ah, perusahaan itu masih ada pelanggaran dan dia tersertifikasi ISPO, salahkan yang melakukan sertifikasi. Mengapa tidak ketat melakukannya? Ya, ya fair-fair aja lah. Masih banyak juga perusahaan-perusahaan nakal yang tidak tertib. Itu terjadi juga. Ini Ruslan Dirgantara, beliau menyampaikan berpikir Bang Lubis saya sepakat bukan bahan utama sebagai bahan segala aktivitas. Banyak hal lain yang bisa dijadikan sebagai pengganti sawit lah sebelum sawit baik lagi kan.
Ya memang kehidupan sebelum tanaman sawit digunakan secara banyak, pabrik-pabrik juga tidak banyak. Ada pabrik-pabrik yang melakukan produksi-produksi massal seperti membuat baju yang banyak karena manusianya semakin banyak. Ya itu masa lalu nggak masalah karena Iya, orang iya. masih bisa menjahit Tuntutan normal, manusia juga sih masih sebenarnya. masih bisa. Ya, ini gara-gara kita lahir nih, makanya kita membuat pabrik-pabrik besar, kemudian banyak kebutuhan-kebutuhan bahan baku atau bahan-bahan yang diperlukan untuk aktivitas itu. Iya, memang betul apa kata Adinda ini, ya kan? Tapi itu masa lalu. Kalau pengen balik masa lalu, pabrik-pabriknya di stopkan saja. Ini hanya pikiran Itu kita. keniscayaan lah. Ya, bukan membantah tapi mengajak berpikir. Iya, berpikirnya, ya itu kemarin, hari ini kayak mana gitu loh. Lebih apa ya? Lebih realistis saja lah gitu kan. Yes. Nah, Saya aku ada satu pertanyaan lagi. Banyak sih apa itu? pertanyaannya ini. Boleh Ya, ya? tanya aja lah. Ya, tapi Jadi gini, jangan sampai. Oke, apa? di Kalbar ini, Faiz, kan tiap tahun tuh sering terjadi kebakaran hutan. Oke. Dan jumlahnya kan banyak banget gitu ya. Titik api di Kalbar nih banyak banget. Yang aku mau tahu pendapat Faiz itu, gimana cara kita itu, apa ya, kebakaran yang terjadi di lahan sawit, itu tuh tumpang tindih dengan kebakaran yang diakibatkan oleh kegiatan ladang berpindah. Berpindah kan juga ada yang bakar lahan ya, ada gitu. Sawit juga gitu. Dan kemarin tuh sempat diproses, dibawa ke pengadilan juga sih. Ada orang yang bakar lahan, kemudian dipidanakan, tapi enggak. Nah kalau di sana gimana? Ada nggak juga masalah kayak gitu? Tumpang tindihnya antara pada saat pembakaran Aku lahan itu loh, pada aku saat terjadi bakal kebakaran, antara aku menjawabnya mungkin bakalan lebih bercerita ke semuanya sih, bukan hanya di Riau atau di Pekanbaru ya. Karena ah, yang kalau kalau di kasus beberapa daerah seperti di Kalimantan Barat, kebakaran itu kalau itu ada di perusahaan, kita balik lagi ke ISPO dan RSPO ini ada peraturan terkait itu. Jadi pemerintah juga mengontrol ini. Bahkan misalnya di dalam perkebunan sawit ini ada kebakaran lahannya. Perusahaan ini satu, kalau itu tanaman produksi terbakar, mungkinkah dia membakar tanaman dia sendiri? ah, Rugi ah, dong. ah. Hmm. Bertahun-tahun investasi tiba-tiba dibakarnya. Itu tujuannya untuk apa? Itu. Yang kedua, kalau dia memang merencanakan ada warga yang membakar dalam jarak radius sekian apa segala macamnya, semua perusahaan itu dalam radius kalau tidak salah 7 kilo, kalau nggak salah 7 kilo atau 5 kilo, itu tanggung jawab sebuah perusahaan untuk memadamkannya. Nah, Oh kalau gitu. ada api dalam radius itu, yang sibuk itu orang sawit, orang perkebunan. Karena Ah, ah. nanti, ngomong ya, ada instansi di negara ini yang bertugas mengayomi, mengamankan. Kalau mereka datang, itu hanya datang untuk nonton saja. Saat datang satu tinggalnya dikasih, tapi datang di sana bukan untuk memadamkan, tapi nonton saja. Itu Eh, sih sendiri serius sih banget lah yang itu. ini aktual yang ku lihat, tidak menyebut instansinya ya kan. Lihat Ah, hukumnya yang jelas seperti badan itu. Nah, negara lah ya. tapi perlu yang dengan kalau ada titik api di sekitaran perusahaan itu, yang sibuk adalah perusahaan, yang rugi adalah perusahaan. Bahkan ada satu kasus di perusahaan di tempat saya bekerja itu kebun Hmm? warga yang bakar
yang bakar ya warga yang punyanya, tapi yang sibuk memadamkan orang perkebunan. Turun air, turunkan tenaga kerja ke sana, datang lagi kepala kepala pengamah, kepala apa ya namanya aku bilangnya, kepala yang pakai baju warna coklat itu datang ke situ, akhirnya kita kasih duit, ngasih makan, kasih tempat tinggal. Yang rugi siapa? Yang tekor siapa? Nggak mungkin perusahaan mau tekor macam gitu. Saya bilang itu aktual. Nah, jadi Kayaknya ada ini siapa ya, yang kadang ya memadamkan? ada misunderstanding gitu deh dalam pemberitaan. Kalau misalnya dengar cerita Faiz ini, Ya, maksudnya yang tampak di publik bukan itu agak beda dari kenyataan gitu. ya. Itulah dia. Semuanya hari ini kalau kita tidak berdasarkan basis data yang betul, kita akan terpesona dengan semua hal yang disampaikan. Makanya sebenarnya informasi-informasi aktual itu lebih banyak beredar, tapi juga banyak juga hoaxnya di media-media sosial. Karena Iya. kalau udah masuk di sebuah pemberitaan di media-media terkenal, kadang kita nggak bisa percaya, bisa jadi sudah dioplos, sudah diatur sedemikian rupa. Ya, itu aktualnya. Nah, nah, kalau saya bilang, eh, kalau kita berbilang, ya tetap saja sawit kan membuka lahan luas-luas. Oke, apalagi Riz, pula kalau lu tanya tentang fisiologi, biologinya sawit, tahu banyak juga aku. Tapi kalau yang ini banyak cengkuneknya tuh nih. Nggak masalah lah. Orang Kalbar tuh butuh informasi kayak gini, walaupun sepintas, tapi nggak masalah gitu. Nanti kan bisa nambah-nambah lagi. Nah, satu aja hal yang aku pernah dinas ke Kalbar sampai ada 2 kali ke Marau dan ke Sanggau. Nah, yang masyarakat masyarakat di sana itu sebenarnya pertama kali mulai banyak sawit itu, mulai ada perkebunan sawit itu kan di Sumatera. Kemudian ini pindahlah ke Hmm. Kalimantan. Nah, hari ini Kalimantan Barat Bentar. khususnya Itu tuh jumlah seiring ini enggak? Seiring apa dengan berjalannya proyek transmigrasi enggak ya? Aku sih duga ada kaitannya gitu. eh, Ada kali ya? yang saya yakin, sawit ini datang dibawa sebuah perusahaan, Hmm. bukan program transmigrasi. Maksudnya dia bareng gitu. Eh, saya nggak punya informasinya juga terkait itu, Riz. Karena Ah, kalau program oke. transmigrasi zamannya Pak Harto itu kan dia diberikan lahan, silahkan digarap. Bukan Iya, diberikan iya, iya. lahan, diberikan benih sawitnya, bukan. Dia berikan lahan, disuruh garap. Nah, hasilnya nanti sila untuk peningkatan hidup. Nah, jadi kurang lah. Tapi kedepannya itu Kalimantan Barat, kalaulah hari ini masyarakatnya mulai menanam sawit, kalau benihnya benih unggul, kemudian pada jangkauan-jangkauan dekat, saya yakin produksi minyak di Indonesia akan meningkat. Karena memang Hmm. jumlah lahan sawit di Indonesia dibandingkan Malaysia, jumlahnya lebih luas di Indonesia. Tapi untuk berbicara produksi minyak atau CPO-nya, Malaysia lebih tinggi. Karena di Malaysia penggunaan teknologi kalau bahasa kerennya intensifikasi pertanian dalam hal tanaman sawit, mereka sudah melakukan baik itu dalam benihnya, kultur teknisnya, eh, Hmm. penggunaan pupuknya, manajemen
manajemen pertaniannya, mereka sudah lebih handal lah, sehingga produksi CPO itu lebih tinggi di sana, dan sangat sedikit kemungkinan itu akan meningkat. Yang lebih memungkinkan adalah Indonesia apabila program dari Karena lahan Kementerian luas Keuangan masih ya. yang membuat peminjaman untuk penanaman ulang itu berjalan dengan sukses, Ah, tanaman-tanaman tua petani itu direplanting, saya yakin produksi minyaknya akan meningkat semuanya. Tapi hari ini perusahaan sawit bukan lagi berbicara tentang jumlah minyak yang tinggi. Jumlah minyak yang tinggi tetap menjadi prioritas. Tapi sekarang bioteknologi atau pengembangan pemulihan tanaman sudah mengarah mencari benih dengan beta karoten yang tinggi. Dengan berarti maksudnya untuk konsumsi itu, minyak sawit, untuk makan. minyak sawit dengan vitamin A yang tinggi. Karena hari ini persaingannya sudah mengarah ke arah itu. Saya pernah mendengar head risetnya Sinarmas menyampaikan hal ini. Jadi arahnya sih udah ke arah itu. Kemudian untuk ada perusahaan Sam Darby juga pengembangannya juga ke arah itu juga. Jadi apalagi Ramai betul yang nonton ini. Ramai betul yang nonton ini. Udah 3.000 orang. Megali dah. Hah? Berapa? Ramai betul. 1 orang aja. Ya, ini sisa si ini Ruslan ya. Halo, salam, assalamualaikum Kayaknya Ruslan. Ini Bang Haris ini posisinya di mana Bang Haris? Mana tahu nanti bisa di Sambas silaturahmi ya kan? ini. Di Sambas. Di mana posisi? Ini kayaknya familiar nih sama nama Ruslan ini, cuma belum pernah ketemu kayaknya. Saya udah hampir lupa semuanya karena ada 2 tahun saya absen dari kehidupan berHMI, baru beberapa Ya, nggak 6 bulan apa-apa. terakhir. Fokus karir aja dulu. Susun apa? Urus karir dulu. So, kan ada waktunya. Ya, Bro. Kalau baca buku setebal ini kayak mana, Riz? Belum pernah, belum. Ini prescript nih ya, Ah, tebalnya. kalau novel bisa. Novel dulu pernah, novel setebal gitu. Itu Ini apa buku itu? moral politik. Moral politik Anjir. waktu itu Bang Pirian Ajis yang komisioner KPU RI itu ngasihkan Hah? ini nama saya buat dibaca. Wah, keren kali. Ada satu lagi buku yang Gimana lain nanti ini dikasih nanti? beliau. Kalbar nanti ke pusat ya. Kayaknya kalem-kalem aja nih kayaknya 2020 ini. Untuk periode selanjutnya, saya prediksi Kalbar absen dari semuanya. Karena Usman Ya Sabta itu, sudah kenapa ya? ya. Ya udahlah Usman gini. Sabta terakhir apa ya? Hanura, Udah inilah, ketua udah DPD, absen lah dari, kemudian wakil kecuali ketua yang DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat daerah ya tetap kan ada orang Kalbarnya. Cuman yang mengisi posisi seperti Bang Itu Firian sih pasti, Ajis itu pasti. di wilayah-wilayah independen itu bakalan, saya prediksi nggak ada orangnya nanti. Banyak sih macam Bawaslu ya, di dunia-dunia komisioner kan banyak, komisioner penyiaran, komisioner perempuan dan anak itu banyak. Tapi kayaknya Kalbar untuk
periode selanjutnya, itu kan periodenya kan masing-masing tuh kayaknya nggak ada. Tapi nggak tahu tiba-tiba nanti ada yang mencalon jadi presiden ya kan, nggak tahu juga. Siapa tahu ya. Kalimantan Barat itu sebenarnya saya sebagai orang yang merantau ke sana, dengan kultur manusia-manusia di Sumatera Utara yang sangat kurang ramah, saya bilangnya kurang ramah sebenarnya, karena kita untuk berkawan dengan mereka itu ada semacam kayak rintangan-rintangan gitulah, kayak gitulah yang saya hadapi ketika saya kecil ya. Tapi ketika masuk di Kalimantan Barat waktu itu, ya semuanya welcome gitu loh, terbuka. Padahal kita udah ditakut-takuti, hati-hati gini gitu dan gini gitu, dan ternyata itu semuanya Makan nggak orang ada gitu. gitu. Ya, perjalanan di sana itu juga mungkin Aris udah pernah sampai ke Kapas dulu belum? Siwa belum? Belum, aku paling jauh sampai Sanggau. Sekadau. Paling jauh Sekadau. Kalau di Entikong? bawah sih Ketapang udah pernah, Entikong? sampai Ketapang aja. Entikong pernah, Entikong? Entikong pernah. Itu kan di Sanggau. Ya, saya ke Putus Sibaunya sudah, Nggak pengen aku ke Ketapangnya sana, mahal juga soalnya. semuanya. Kalau dari Skadau itu Ke masuklah Putus Sintang, Sibau nanti mahal. habis Sintang nanti jalannya udah mulus saja. Tapi yang saya dapat itu, saya kemanapun di Kalimantan Barat, alhamdulillah tidak ada hal yang membuat saya ilfil dengan Kalimantan Barat. Justru malah senang saja. Kayak kemana-mana gitu, berkeliaran di Kalimantan Barat gitu, nggak ada rasa ilfil lah. Maksudnya mau masuk ke daerah ini ngerasa 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 risih. Beda dengan di daerah asal, ada beberapa wilayah kalau kita masuk itu ya ngerasa kayak risih gitu. Ada wilayah-wilayah seperti itu. Jadi ya sangat ini. Kemudian juga kita sedikit mengarah kepada hal bahasa ya. Bahasa karena ini bagian daripada apa yang kutemukan dalam perjalanan Pontianak dan Pekanbaru, kemudian Medan, yang bisa saya simpulkan adalah bahasa Melayu yang logatnya, yang daerahnya adalah kota besar, yang bahasa Melayunya masih kental hanyalah kota Pontianak. Jika dibandingkan dengan Begitu ya? Medan, Pekanbaru, yang lainnya di seputaran Semenanjung Melaka, hanya kota Pontianak yang mempunyai bahasa Melayu yang sampai ini logatnya masih kental. Kalau yang lainnya itu macam Pekanbaru, dia sudah bercampur dengan logat-logat kawan-kawan Minang. Kemudian Medan, Melayu Delhi, bahasa Melayunya juga sudah bercampur dengan logat-logat orang daratan atau orang Batak gitu ya. Nah, sedangkan Pontianak, karena coba perhatikan apakah ada unsur bahasa dari suku Dayak yang masuk dalam tatanan kosakata orang Melayu Pontianak atau anak-anak di Pontianak. Maka nggak ada. Ini bicara kota besar ya, Aku kota nggak tahu itu, besarnya. soalnya Ya. Kemudian karena apa ya? Aku nggak tahu Batam. kalau itu. Nah, Batam itu adalah wilayah Melayu juga karena daerah-daerahnya dikelilingi oleh pesisir-pesisir di mana banyak orang-orang Melayu yang tinggal di pinggiran pantai. Saya melihat itu sendiri kan. Nah, hanya kota Pontianak saja yang bahasa Melayunya, logatnya masih sangat kental. Yang istilahnya kalau orang luar datang ke sana mendengar kame, kita, dan segala hal bahasa-bahasanya itu kayak masuk ke sebuah wilayah yang bukan Indonesia lagi sebenarnya rasanya ya. Nah, belum lagi nanti kalau karena dia kan di Pontianak itu
memang sedikit campur bahasa Indonesia itu ada, tapi penggunaan kosakata Melayu itu masih cukup lebih banyak. Kalau dibandingkan Sambas, dia udah berubah semua karena dia tetap Melayu tapi dia mempunyai kata-kata yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak salah saya ya, maaf juga nih master bahasa ini ya. Kayak mana pandangannya? Kalau saya bilang macam gitu. Kalau Kalimantan sendiri ya, Pontianak itu bukan jadi tujuan orang datang, sehingga masyarakatnya itu tetap homogen gitu loh. Walaupun masyarakat di Pontianak heterogen sebenarnya, cuma yang datang itu nggak mengubah signifikan, nggak mengubah bahasa yang digunakan di masyarakat itu secara signifikan. Dan kalau misalnya anak-anak daerah ke Pontianak kan mereka menyesuaikan diri itu, mereka menyesuaikan dengan bahasa setempat gitu. Jadi nggak mewarnai. Nah kan beda halnya dengan Medan, dengan Pekanbaru dan sebagainya, dan tempat yang Faiz sebutkan tadi, itu kan tempat orang lalu lalang gitu, tempat orang datang dan pergi gitu ya. Nah itu sedikit banyak pengaruhnya tuh di situ. Kalau Pontianak sendiri itu nggak jadi tempat orang datang dan pergi, itu apa ya, bisa dibilang wilayah yang statis gitu deh. Sehingga kontak dengan orang luar itu nggak banyak. Kalau aku melihatnya sih gitu. Ada, cuma nggak signifikan. Betul bro, betul bro. Aku setelah kupikirkan apa yang kau sampaikan, memang itu betul. Karena wilayah kota Pekanbaru atau wilayah pantai timurnya Sumatera itu adalah jalur lintas timurnya Sumatera, yang mana orang dari Aceh Ya. akan bisa merantau dan tinggal di daerah-daerah itu, sehingga atau orang dari Jakarta atau orang dari mana lalu lalang di situ. Beda dengan Kalimantan Barat, mau ketemu ke Kaltimnya nggak bisa, ke Kaltengnya Iya. terlalu jauh lewat Layan ya kan. Secara geografis Kalbar ini terisolir sebenarnya. Kita nggak punya satu jalan yang bisa menghubungkan tiap daerah. Jadi mobilisasi masyarakatnya ya ada, cuma nggak signifikan gitu. Aku aja sampai sekarang belum pernah tuh ke Kalimantan yang lain gitu ya. Ke Kalsel, Kaltim, Kalteng nggak pernah aku. Iya. Ya gitu. Iya. Mobilisasi terisolir sih sebenarnya itu. Jadi orang kan. Iya. Sekitar 5 tahun yang lalu itu kalau mau ke Kalimantan yang lain ke Jakarta dulu memang. Ya karena jumlah Hari ini penumpangnya pun nggak banyak kalau sih. mau melewati jalur darat, itu ya lewat Tayan, kemudian itu masuk ke wilayah daerah masuk ke Ketapang lagi, turun ke Ketapang nanti baru masuk ke daerah Kalteng. Itu cukup lumayan jauh, bro. Ya. Dan kalaupun ada, faktor penyebab orang untuk berpindah itu nggak ada. Jalannya ada gitu ya. Tapi penyebab orang untuk berpindah tuh nggak ada. Apa alasan orang Kalbar buat ke Kaltim tuh apa? Nggak ada. Kan gitu. Sampai Karena sekarang sih aku masih menemukan oh, alasan orang sini untuk pindah. iya, karena kota Pontianak pun dibandingkan dengan Palangkaraya, kehidupannya pun udah masih lebih baik di kota Pontianak loh ya. Saya menyaksikan itu. Kalsel, kita merasa ya, saya yang pernah di Kalimantan Barat, kadang berpikir waktu itu, aduh saya di kota Pontianak, di mana kota yang sangat terpuruk dibandingkan kota-kota yang lain ada di Kalimantan. Ternyata bro, ya, Bandara Supadio itu lebih dulu diperbesar daripada bandara yang ada di Kalsel. Kalau dibandingkan Kaltim memang jauh. Kalsel ini Ya baru-baru baru ini sih. akhir tahun yang lalu diresmikan, dimulai lagi bandaranya. Kemudian penerbangan di Sampit, Sampit, Pangkalan Bun, kemudian saya di Palangkaraya itu apa ya? Kemudian di Kalsel, saya kalau misalnya nih ditugaskan di mutasi, di Kalbar itu menjadi pilihan karena penerbangan dari Pontianak pergi ke Jogja, pergi kemana-mana lebih banyak dibandingkan dari Kalsel.
Kalau Kalsel mau Iya, pergi ke bisa langsung. Pekanbaru, dia harus ke Jakarta dulu. Oh, Kemudian bisa dari kemana-mana sih? Kalsel mau pergi ke Kuala Pontianak, Lumpur. Is, kita udahan dulu ya. Udah mau jam 11. Riz. Besok kita sambung lagi ya. Oke, Riz. Ini banyak juga Ah, nih iya. baru gabung Benget, Rohula. Ini Benget ini sesama perantau dari Sumatera, datang kuliah ke pertanian, masuk di Oh, perusahaan sawit sama-sama. Sekarang dia Jaya di Palembang, ya kan. Kita masing-masing yang kuliah di Untan ini membawa nama baik Universitas Tanjung Pura. Jadi ya agak harus begitu, harus begitu. meskipun Sumatera Utara, tapi Dimanapun kadang tetap kita. lagi Ih, ah, asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.